Sengketa yang terjadi di Blok Ambalat sempat menjadi salah satu pemantik panasnya tensi antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya pada tahun 2005. Kasus ini lama mengambang tanpa kejelasan hingga akhirnya berhasil diselesaikan setelah 18 tahun perundingan. Apa yang sebenarnya terjadi di Blok Ambalat? Korps Marinir TNI Angkatan Laut mempersiapkan satgas khusus untuk menjaga pulau-pulau terluar, khususnya di Blok Ambalat yang merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Tidak pernah menandatangani sebarang perjanjian maritim dengan Indonesia melibatkan kawasan yang dirujuk sebagai Blok Ambalat. Dahulu bekas Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah dilapor menggesa Perdana Menteri dan Menteri Luar memberi penjelasan terperinci berhubung isu Blok Ambalat selepas menandatangani Perjanjian Sempadan Maritim Malaysia-Indonesia pada 8 Jun lalu. Ujar Datuk Seri Anwar lagi, perjanjian maritim itu ditandatangani selepas dipersetujui dan mendapat nasihat daripada pihak berautoriti termasuk Peguam Negara. Tahukah kamu? Indonesia dan Malaysia pernah bersih tegang soal wilayah laut di perairan Kalimantan Timur. Sengketa ini dikenal sebagai sengketa Blok Ambalat. Semua bermula sejak Malaysia menerbitkan peta tahun 1979 yang secara sepihak memasukkan wilayah Blok Ambalat ke dalam zona mereka. Namun, Indonesia tidak pernah mengakui peta ini karena dianggap melanggar hukum internasional. Indonesia berpegang pada UNCLOS 1982 yang menetapkan batas laut berdasarkan garis pantai dan zona ekonomi eksklusif. Sementara, Malaysia tetap merujuk pada peta buatan mereka sendiri. Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Tapi perlu dicatat, putusan ini hanya berlaku untuk 2 pulau, bukan batas laut di sekitarnya. Sayangnya, Malaysia menganggap putusan itu memperkuat klaim mereka atas wilayah laut sekitar, termasuk Pulau Ambalat. Mereka bahkan memberikan izin eksplorasi migas kepada perusahaan asing di wilayah yang masih disengketakan. Blok Ambalat sangat kaya akan cadangan minyak dan gas. Maka tak heran, klaim tumpang tindih ini memicu ketegangan serius. Beberapa kali kapal militer kedua negara hampir bentrok di laut. Untungnya, konflik bersenjata dapat dicegah lewat diplomasi. Pada tahun 2009, Presiden SBY menghubungi Perdana Menteri Najib Razak untuk menenangkan situasi. Keduanya sepakat menyelesaikan persoalan secara damai. Prabowo Subianto, salah satu tokoh nasional saat itu, juga menegaskan pentingnya mempertahankan Ambalat sambil menjaga hubungan baik dengan negara tetangga. Mengenai penyelesaian sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, utamanya di Blok Ambalat, Pak. Dan apakah nanti jika memang belum, apakah ada target waktu tertentu untuk penyelesaian sengketa batas wilayah di Ambalat? Terima kasih, Pak. Jadi komite-komite untuk membahas masalah-masalah perbatasan itu juga terkait dengan instansi-instansi lain, kementerian-kementerian lain, terutama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri, kedua pihak. Tapi intinya bahwa dengan komitmen dari kedua kepala pemerintah kita bahwa kita ingin selesaikan semua masalah-masalah yang ada di kita dengan pendekatan kekeluargaan, pendekatan persahabatan sebagai tetangga yang akan menyelesaikan semua masalah dengan sebaik-baiknya, dan hampir semua masalah sudah hampir selesai. Saya kira demikian. Ya, InsyaAllah atas semangat persahabatan dan persaudaraan dan juga keakraban kedua-dua pemerintah di Malaysia dan Indonesia, agensi-agensi di bawah kita sedang meneliti dengan sebaik mungkin, dan ianya tidak akan mengambil masa yang lama kerana majoriti kawasan apa itu telah pun dipersetujui. Dan saya yakin di atas semangat kebersamaan kita akan dapat selesaikan dan juga memutamatkan kawasan-kawasan yang masih lagi belum kita bersetuju bersama.
Lalu, apakah sengketa ini pernah dibawa ke PBB atau diselesaikan lewat forum internasional? Jawabannya, belum. Konsiliasi internasional sesuai Konvensi Hukum Laut 1982 belum pernah dilakukan secara resmi. Padahal, konsiliasi adalah salah satu metode damai dalam menyelesaikan sengketa internasional. Diatur dalam pasal 284 dan Aneks 5 UNCLOS 1982. Konsiliasi melibatkan komisi beranggotakan 5 orang, 2 dari masing-masing pihak, dan 1 ketua yang dipilih bersama. Tujuannya, membantu negara-negara yang berselisih menyusun rekomendasi damai. Namun, laporan resmi tentang konsiliasi antara Indonesia dan Malaysia soal Ambalat tidak pernah tercatat di Sekretariat Jenderal PBB. Artinya, konsiliasi internasional secara hukum belum pernah benar-benar dilakukan. Sampai hari ini, dialog bilateral dan diplomasi teknis masih menjadi jalan utama yang ditempuh kedua negara. Jadi, siapa yang punya blok Ambalat? Sampai hari ini belum ada keputusan hukum internasional yang mengikat. Namun secara de facto, Indonesia masih menguasai kawasan ini melalui patroli laut, penjagaan militer, dan aktivitas eksplorasi sumber daya. Blok Ambalat tetap jadi simbol penting, bukan hanya soal garis batas, tapi tentang kedaulatan, kepentingan nasional, dan pentingnya diplomasi.